Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salama tasliman katsira, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan selaku Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Muqaddis beserta staf jajaran, wabil khusus yang Ustadz hormati seluruh jemaah Majelis Ta'lim, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, atas limpahan rahmat Allah kepada kita semua, alhamdulillah di sore hari ini Allah masih memberikan nikmat panjang umur, diberkahi hidup kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, dan tak lupa Allah memberikan kesempatan melanjutkan kembali pengajian Majelis Ta'lim kita. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa juga kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus di tengah-tengah umat sebagai tonggak dasar membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajak kita dan menyelamatkan kita dari kebodohan, dari kemusyrikan, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, berselawat kita kepada Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada ibu yang tidak pakai sayyidina, supaya adil, sekali lagi kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu rahimakumullah, Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Rasulullah, siapa-siapa di antara umatmu, siapa-siapa di antara umatmu ya Muhammad, mereka berselawat 10 kali kepada engkau dalam satu hari satu malam. Bu, alah bu, boleh nih.
Kata malaikat Jibril, maaf ya Bu, saya ceramah biasanya ndak ada lembek-lembek. Ini bagus nampaknya mic-nya. Jadi agak kaget sedikit, saya minta maaf Bu. Nanti jantungan, serangan jantung pula nanti. Apa kata malaikat Jibril? Ya Nabi Allah, kalau ada di antara umatmu itu mereka berselawat sebanyak 10 kali kepada engkau ya Muhammad, kata malaikat Jibril, maka nanti ada Bu antara surga antara neraka, ada namanya jembatan Siratal Mustaqim. Ya Bu, ya kan? Jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan itu tuh Bu, ndak sama jembatan tembus Jalan Sudirman menuju Rumbai itu Bu. Ndak sama dengan flyover yang ada di belakang kau Bu. Itu masih bebas awak lewat, entah di kiri, entah di kanan, entah di samping, entah di tengah, terserah awak. Bagaimana Ustaz? Jembatan Siratal Mustaqim itu ketika menuju alam surga halus Bu, halus. Rambut ibu dibelah lagi rambut yang halus sebanyak 7. Tajam menurut ibu silet. Silet lah tahu ibunya kan? Astra nama siletnya. Tajam tuh, tajam. Lebih tajam jembatan Siratal Mustaqim. Na'udzubillah. Lebih tajam dari jembatan dari silet yang ada di dunia ini. Andai pisau yang kita asah setajam-tajamnya ibunda yang dirahmati Allah, lalu kita injak, bagaimana rasanya Bu? Sakit apa sonang Bu? Sakit. Iko, nakan kita terima besok Bu. Kata malaikat Jibril, kalau ada antara umatmu mereka berselawat 10 kali, selawatnya kok Bu di luar solat. Bukan di waktu sholat dihitung. Kalau kita sholat, taruhlah sholat kita waktunya 5 kali dalam satu hari, itu wajib Bu. Apalagi sholat sunat. Ini di luar sholat, kata malaikat Jibril. Tapi kalau dalam sholat itu sudah pasti Bu. Sudah pasti. Tapi kalau di luar sholat, kata malaikat Jibril, 10 kali umatmu berselawat. Maka nanti ketika mereka sampai menempuh jembatan Siratal Mustaqim itu, maka saya akan gendong mereka. Tuhan. Akan saya bawa mereka. Tak akan ditempuh jembatan yang sangat tajam. Akan saya terbangkan mereka menuju alam surganya Allah. Bayangkan Bu, tajamnya jembatan Siratal Mustaqim, rambut kita dibelah 7. Setelah dibelah 7, tajamnya setajam silet, bahkan lebih tajam daripada itu. Itulah jembatan yang akan kita tempuh Bu. Sedangkan jembatan Kerambi, Batang Kelapa Bu, kita susunlah sebanyak-banyaknya Bu. Agak tinggi, belum paritnya seketek. Itu gampang wak menompuh itu. Lain yang mengerti bahasa ambo punya Bu. Lain. Oh berarti orang Indonesia juga ibu kok nampaknya. Oh enggak. Oh orang Cina. Itu di dunia Bu masih ada keseimbangan. Tapi kalau di alam akhirat bagaimana akan menseimbangkan jiwa diri kita ini? Sedangkan jembatan yang akan kita tempuh lebih halus daripada rambut. Tajamnya lebih tajam daripada silet. Ketika kita injak jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kaki kita akan penuh dengan darah dan luka. Saking tajamnya jembatan Siratal Mustaqim. Itulah keuntungan kita Bu. Selaku umat Nabi Muhammad.
Kalau siapa-siapa yang berselawat kepada Nabi, kata malaikat Jibril 10 kali dia berselawat dalam satu hari satu malam, nanti di padang mahsyar kata malaikat Jibril akan dibantu oleh malaikat Jibril melewati jembatan Siratal Mustaqim. Mereka tidak akan tempuh jembatan itu, akan ditebangkan oleh malaikat Jibril menuju surganya Allah. Jamaah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lai paham Bu? Lai. Maka untuk itu berselawat kita Bu. Mumpung bulan ini adalah bulannya Rasulullah. Kalau dikatakan bulan Rajab ini bulan Rasulullah, sebab bulan Rajab ini adalah 27 derajat Nabi Muhammad, bulan 27 derajat 27 Rajab Nabi dipanggil oleh Allah melalui Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tidak ada seorang manusia yang berhasil berjumpa dengan Allah terkecuali Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita palingan berhasil perjalanan kita kalau tempat wisata tuh ke Alam Mayang. Itu kadang-kadang mogok pula motor bus nih. Itu nggak jalan. Mati mesinnya, mana katanya menompuh. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berhasil berjaya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berselawat kita kepada Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau adalah ibu risiko punya anak ketik, alangkah baiknya awak mengucapkan salawat. Kalenda astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ketika awak melok dia pada awak melok Bu, lagu ayu ting-ting, aku masih ting-ting, ujung-ujungnya pun tiang. Itu nak dilogu kan. Elok lewat bersolawat Bu. Anak tidurnya enak. Anak tu terhindar dari setan. Kenapa? Karena awak mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Apalagi awak baca surah Al-Baqarah tu Bu. Paling takut iblis tu. Hadirin sidang jemaah, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punamu bodonga sekali Bu. Ibu-ibu mendindongkan anak. Apa kata? Dindong. Buela buwe wungko siamang la bajak-bajak de apokon yang anak aluko dipaku ayah nyojo tajak. Ibu yang golak tu lah pengalaman mungkin ni. Ditokok kepala anak nyojo tajak. Alah. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita yakin Bu, percaya kita dengan Al-Qur'an. Bu, percaya ibu kepada Al-Qur'an? Dari jawabannya. Percaya. Ada dua yang dijanjikan oleh Allah nanti. Manusia ini Bu, kita manusia ini tidak akan selamanya kita di dunia. Kita akan pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ada dua balasan yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-jannah, surga. Yang kedua adalah an-nar, api neraka. Saya mau pilihkan kepada ibu. Ibu pilih yang mana? Surga atau neraka?
Semangat ibu menjawab surga ya. Ya Allah ya Tuhan. Ini saya mau tanya kembali. Kira-kira Bu, wajarkah kita masuk ke dalam surganya Allah? Wajar? Oke, wajar. Wajar. Nih contoh, saya perbandingkan contoh. Ketika Nabi Adam dijadikan oleh Allah di surga, lalu setelah dijadikan dimasukkan ke istana surga. Ya, Bu. Setelah dijadikan Nabi Adam, dijadikan pasangannya Siti Hawa. Iya kan, Bu? Iya kan? Iya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa iz qulna ya Adamuskun. Memang itu perintah Allah. Wa qulna ya Adamuskun wa zaujukal jannah. Hei Nabi Adam, tinggallah engkau dalam surga. Uskun, tinggal di situ. Diam. Dengan siapa? Pasangan hidupnya. Siapa pasangan hidupnya? Siti Hawa. Tapi kata Allah, wala taqraba. Bu, hafalan kita tuh, Bu. Iya kan? Iya kan, Bu? Lupa Ibu hafalannya. Udah hafal Ibu kan? Itu Al-Baqarah, Bu. Masih jauh lagi rentetannya. Paling dasar. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi maklumlah, namanya jo ibu-ibu, pikirannya banyak. Apalagi ya kau akan puasa hari raya pula le. Baju anak topek pula 10. Ya Allah, tangga kau palu memikirkan baju. Labo, dapet pangka lupa ujung. Dapet ujung lupa pula pangka. Tonga-tongan dolai tengek sekalipun tidak. Itu kalau ibu-ibu ya. Lebih parah pula. Madai. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, perbandingan saya bandingkan, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, wajarkah kira-kira? Ini saya perbandingkan kata Allah dalam Al-Qur'an. Ibunda yang dirahmati Allah, wala taqraba hazihi syajarata. Nih kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan kalian didekati baru Bu. Jangan kalian dekati. Ada sebuah yang pelarangan yang dilarang oleh Allah. Didekati baru Bu. Belum lagi awak tempuh masuk ke dalam. Didekati kata Allah. Tapi dilanggar Bu. Berapa kesalahan Nabi Adam tuh? Berapa dosa yang dibuat-buatnya Bu? 1. Kita banyak. Banyak Ibu ya. Mengaku Ibu ya. Banyak dosa kata. Tapi kita ingin masuk ke dalam surga. Nabi Adam 1 kesalahan. Dikeluarkan dari surga. Kita berbondong-bondong rasanya mau masuk dalam surga. Ini sebagai perbandingan. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau ibu mau masuk ke dalam surga, ada syaratnya Bu. Apa syaratnya? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 82. Ingat Bu. Apa kata Allah didefinisikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 82. Kata Allah, wallazina amanu. Alah. Dan pertama Bu, orang syarat manusia itu masuk ke dalam surga adalah iman. Lah, iman. Lah Bu, iman. Iko masih ada tanda pertanyaan. Akankah iman masuk ke dalam hati, tapi hati masih kotor? Ini pertanyaan bagi kita Bu. Akankah masuk iman ke dalam hati kita, sedangkan hati kita masih kotor? Kotor dalam mana apa? Iri masih ada di situ le. Tetangga awak Bu, pintunya bertutup sekeliling, tapi kulkasnya tiap hari datang ke situ.
Kulkas ya, Bu? Iya, kulkas second maksudnya. Mesin cuci tiap hari datang ke situ. Awak di rumah lebantang tulang mencari piti itu. Tunggang langgang ke pasar, keluar pasar, masuk pasar, keluar pasar. Namun juga ndak ada. Timbul dalam hati iri, dengki. Itu penyakit atau tidak tuh? Penyakit kan? Penyakit hati. Kalau ada seperti itu tuh, Bu, berarti hati kita masih kotor. Lah, Bu. Lah, Bu. Syaratnya masuk iman ke dalam hati adalah dibersihkan terlebih dahulu. Makanya, Bu, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, ketika malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad, kemudian dibawa ke tepi sungai Zamzam. Dah telah pula lidah ustaz kau nampak. Kenapa dibawa oleh malaikat Jibril? Ketika malam hari itu baru dibangunkan, Bu. Malaikat Jibril mengoperasi dada Nabi Muhammad dengan membedahnya. Apa yang pertama diambil? Hati. Dibersihkan hati itu, Bu. Apa air yang membersihkan? Air Zamzam. Kenapa hadirin yang berbahagia? Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, syaratnya iman yang dibawa oleh malaikat Jibril ada dua ketika itu. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hikmah. Yang kedua adalah hikmah, pembelajaran. Labo. Yang pertama dibersihkan hati. Makanya hati ko, Bu, adalah rajo. Hati ko, Bu, rajo. Tu makanya awak jangan menculik dengan mata kepala aja, Bu. Cuba tengok orang tu dengan mata hati awak. Tapi kalau dalam hati awak tu masih kotor, Bu, contohkanlah di kampung-kampung ada kandang ayam, Bu. Setiap potang biasanya dimasukkan ayam. Ayam dimasukkan lah, kok. Tapi ayam tu ndak mau masuk, Bu. Mau putar-putar aja di pintu. Mengapanya diputar-putar, Bu? Karena tidak mau masuk. Kenapa? Karena kandangnya masih kotor, Bu. Atuh. Sedangkan makanan aja, Bu, bisa kita tempatkan makanan tu di piring yang kotor? Tidak kan? Tidak. Kalau makanan saja, Bu, hadirin yang berbahagia, tidak bisa kita masukkan ke tempat yang kotor. Bagaimana hati kita, Bu? Di dalam ini masih kotor, masih banyak penyakitnya. Iman tidak akan masuk ke dalam hati sebelum kita bersihkan. Iya, Bu. Iya, Ustaz. Tapi ambo selalu beriman ya, Ustaz. Iya. Tapi disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebagian mereka berkata kami beriman. Iman kita kok hanya di mulut saja ya, Bu. Ulun masuk ke dalam hati. Tapi kalau iman yang sebenarnya adalah iman yang masuk, yaitu adalah ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ingin menghadap Allah, maka dibedah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hati Rasulullah, dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibuang seluruh kotoran, baru dimasukkan iman oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, banyak ibu nak menghayal nampak. Menghayati ustaz kah? Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untung waktu masih lama leh. Maghrib ya. 1,5 jam lagi. Berjalan sudah 30 menit dah. Sanggup, Bu? 1,5 jam lagi.
Sanggup. Ustaz ndak sanggup dari bu. Iku aja lah separuh mati menyampaikannya. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Seperti apa surga itu, Bu? 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 Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Rasul masuk ke dalam surga. Tapi kalau neraka, Bu, cuman lewat dinding itu saja. Dindingnya dibuka hijab oleh Allah. Kemudian diperlihatkan oleh Allah berupa azab dan siksaan yang ada di dalam nerakanya Allah. Kalau dalam surga, Rasul masuk ke dalamnya. Makanya Bu, surga itu memang indah Bu. Tapi tidak bisa Rasulullah mengatakan seperti apa indahnya surga yang dijanjikan Allah. Keluar hadis Rasulullah. Al-jannatu ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara biqalbin basar. Bahwasanya surga, kata Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Seperti apakah keindahan di dalam surga? Surga tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Seperti apakah nyaringnya bunyi dalam surga? Surga, kata Rasulullah, tidak dapat dikhayal-khayalkan seperti apakah pemandangan-pemandangan yang indah yang dilihat oleh mata manusia di dunia. Seperti apakah indahnya, tidak terbayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dicatat, Bu. Olah. Olah lah dicatat ibu tu lah bisa bungkus. Dan selembar catatannya. Tapi tengok tidak. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuh, kalau surga, Bu, tak bisa Rasulullah menceritakan seperti apakah indahnya surga. Tapi hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah di dalam surga, ada sebuah bunyi sendal orang yang lagi berjalan terdengar oleh Nabi. Siapa, Bu? Iblis? Bukan. Sahabat Nabi, orang yang pertama azan. Siapa, Bu? Bilal bin Rabah. Nah tuh. Ketika itu, Bu, ditanya oleh Nabi. Sahabatku Bilal bin Rabah. Ya Rasulullah, ada apa? Saya mau nanya kepada engkau. Mau nanya apa? Ya Rasulullah. Sambil gugup dia menjawab. Apakah amalan yang engkau amalkan sehingga suara sendalmu terdengar di alam surga? Kata Bilal bin Rabah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada amalan saya ya Nabi Allah. Tidak pernah saya beramal ya Rasulullah. Cuman saya hanya mengkekalkan. Apa yang dikekalkan dia? Yaitu adalah berwudu. Iko, Bu, berwudu ini mudah terdengarnya, Bu, tapi payah melaksanakannya, Bu. Kadang itu, iyalah, awaklah berwudu, Bu. Ndak sholat asar contoh kan, pakai bodak setoba-toba. Ampun nak menyinggung ibu doba. Ndak, pakai gincu setoba-toba. 3 lampis. Pakai bulai ko sehitam-hitam. Lah, ketika sampai ke masjid ke, keluar dari belakang. Seketek. Tentu batal ya, Bu ya. Batal kan? Batal. Oh ndak buduk mana leh? Ikolah terpakai. Olah make up setoba-toba. Sayanglah kalau dibasuh balik kok. Jadi termasuk penghalang, Bu ya. Tapi enggak apa-apa, Bu. Itu kan hiasan. Hiaslah dirimu sebaik-baiknya. Tapi sebaik-baik berhias adalah kepada sang suami. Ustaz bercerita itu olah berbini Ustaz kok. Alhamdulillah olah, Bu. Ibu jangan ragu. Lah berbini seorang. Lah punya anak Ustaz, alhamdulillah. Lah bertiga anakmu. Anak umaknya tapi ambo ndak ada anakmu no. Soalnya yang melahirkan istri ambo, bukan ambo. Lah bertiga, Ustaz masih muda nampak. Iya dari wajah aja muda. Umur lah tua. Lah diambang kubur pula lah. Hadirin sidang jemaah.
Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, sampai di mana tadi cerita gitu tuh? Sampai terompai ya. Tua. Emang kalau ambo ceramah mau itu, Bu. Sejauh manapun melenceng ulang balik. Supaya apa? Supaya ingat dalam pikiran kita. Dan pertama kata Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, apa amalan dia? Dia mengkekalkan wudunya. Setelah dia berwudu, ibunda yang dirahmati Allah, dia solat 2 rakaat, solat sunat wudu. Jadi ibu, kalau ondak todonga, sendal ibu tu ketika berjalan di surga, maka berwudu lah setiap air, setiap jam dapat. Kalau bisa. Itu makanya orang dahulu, Bu, sahabat Nabi, ketika menempuh perjalanan mereka berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Apabila ia meninggal dunia di perjalanan, matinya dalam keadaan suci, bersih, bersihnya. Jadi wudu itu, Bu, makanya ketika seseorang melaksanakan sholat, syarat penting wajib rukun yang paling penting adalah berwudu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan seluruh anggota-anggota wudu kita. Hadirin sidang jamaah, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali, syarat masuk ke dalam surga yang pertama kata Allah adalah iman. Wallazina amanu wa amilus salihat. Dan kedua syaratnya adalah beramal saleh. Alah, Bu? Beramal saleh. Apa amal solehnya, Bu? Terserah ibu lah. Yang penting beramal soleh. Tuh, kata Allah, ulaika ashabul jannah. Orang itu, kata Allah, pertama beriman, kemudian dia termasuk orang yang saleh selama hidupnya di dunia, maka akan ditempatkan oleh Allah dalam surga. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal dalam surga. Itu satu pembahasan baru, Bu. Tentang surga. Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ada 2. Yang kedua adalah neraka. Ibu tidak mau masuk dalam neraka, kan? Tidak. Tapi kalau berbuat dosa selalu ya, Bu, ya? Tidak juga ya? Bagus, alhamdulillah. Tapi kalau waktu setiap manusia itu, Bu, tidak akan pernah luput daripada dosa. Tapi sekalipun kita bergelimang dosa, maka meminta ampunlah kepada Allah. Dengan cara apa? Mulut mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Bu, ikut pelajaran penting, Bu. Ambo pun mendonga orang mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahul azim. Salah. Lah, Bu. No, saya jelaskan lagi, Bu. Dalam ilmu nahwu sorobnya salah. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kok i'rabnya, Bu? Astaghfiru adalah sebagai fiil. Astaghfiru adalah fiil wa fa'il. Kemudian astaghfirullah adalah menjadi maf'ulun bih. Paham ibunya? Iya, nampaknya agak bingung ibu. Itu pelajaran kami dulu, Bu. Waktu TK dulu pelajaran kami. Lah, Bu. Kok mak lebih jelas, Bu. Jangan sampai gara-gara mengucapkan istighfar awak sesat jadi syirik. Kenapa? Kombo artikan, Bu, kalau kita baca astaghfirullahul azim, artinya, Bu, Allah meminta ampun kedoke ambo. Wajar, Bu. Iya kan? Itu dalam ilmu nahwunya, Bu. Cuman baris Allah, Allahu. Kalau Allahu, Bu, itu menjadi fa'il ya, Bu. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ya, Bu, jadi fa'il. Jadi kalau kita artikan astaghfirullahu, Allah meminta ampun kepada saya. Jelas, Ibu tuh. Itu artinya, Bu. Tapi kalau kita baca astaghfirullah
hal azim. Ya, pokoknya ha, jangan hu. Kalau kita baca hu, kita bisa menjadi syirik, berdosa bu. Tapi harus kita baca astaghfirullah. Nah, astaghfirullah artinya adalah aku meminta ampun kepada Allah. Aku seketik aja bu, salah barisnya tuh. Hu dengan ha tu bu, olah bisa berpaling akidah awak. Astaghfirullahalazim, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tapi kalau kita baca astaghfirullahul azim, Allah yang meminta ampun kepada saya yang Maha Agung. Tak wajar bu. Itu makanya hati-hati kita membaca ketika astaghfirullahal azim. Jangan asal-asal baca aja bu. Olah bu, olah bu, olah, olah jule. Habis pula konsep. Hadirin yang berbahagia lah. Dan pertama surga, yang kedua adalah neraka. Kata Nabi SAW, saya mau nanya kepada ibu, akankah sama api neraka dengan api dunia? Sama atau tidak bu? Di mana ibu tahu? Hah? Quran. Ada disebutkan Allah dalam Quran. Kata Nabi, lah bu, supaya awak tahu. Awak kan belum pernah merasui bagaimana angin api neraka tu. Cuman dibandingkan oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Hadis Sahih Bukhari. Narukum fi hazihi mayukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an minan nar. Api yang dipakai oleh anak cucu Adam, kata Nabi, adalah satu sebahagian kecil daripada 70 panasnya api neraka. Terbayang sama ibu tu bu? Bu, terbayang? Itu supaya kita ingin mengetahui mana perbedaan panasnya api dunia dengan api neraka. Kata Rasulullah, hadirin yang berbahagia, api yang dipakai oleh anak cucu Adam, kata Nabi, adalah satu tu sebahagian kecil daripada 70 panasnya api neraka. Bayangkanlah bu tuh. Itulah akan kita terima besok bu. Api dunia kok bu tahan kita? Enggak. Kalau ibu mau mempraktekannya, selesai ceramah bentalai pulang ibu ke rumah, buka pintu, jangan masuk ke kamar dulu, langsung ke dapur. Tengok di situ kompor gas. Indah hidup, mati, nampak? Coba hidupkan. Puek puluh mie godang-godang. Kalau hidup rasanya bu, kalau ingin mau tahu rasa panas api neraka, dihidupkan api kompor tuh, coba duduk di atas kompor langsung hidup. Kalau ingin tahu bagaimana panasnya api neraka. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada ibu. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan bisa kita mengamalkan dan bisa kita memikirkan kembali bahwasanya hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sekuat-kuat apapun kita bu, secantik-cantik apapun kita, seganteng-ganteng apapun kita, kalaulah datang ajal kita pasti akan mati juga. Olah bu, maka dengan oleh jole, olah lah tu bu. Hadirin sidang jemaah, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mengisi dalam api neraka, wallazina kafaru, yang pertama adalah orang yang kafir, nyata kekafirannya. Yang kedua adalah wa kazzabu bi ayatina, dia adalah orang yang munafik, orang yang menduakan Allah, orang yang mensekutukan Allah, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama beriman, kemudian beramal soleh, lalu diridhoi oleh Allah atas amal perbuatan soleh yang kita perbuat selama hidup kita di alam dunia. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, wa khususan li hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaira. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari ini kami menadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami ya Allah. Dosa suami istri kami ya Allah. Dosa anak cucu kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya berlindung kepadamu ya Allah. Hanya kami meminta kepadamu ya Allah. Maka ijabahlah, maka kabulkanlah ya Allah atas apa yang kami minta itu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkan hati kami ya Allah. Istiqomahkan hati kami ya Allah. Hanya beriman kepadamu ya Allah. Wafatkan kami ya Allah. Wafat dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi umur kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal salat kami ya Allah. Salat wajib dan salat sunat ya Allah. Terimalah amal puasa kami ya Allah. Terimalah amal sedekah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian perjumpaan kita pada sore hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf semaaf-maafnya kepada ibu. Mana tahu ada kata yang saya ungkapkan menyinggung hati dan perasaan, maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Ada maaf bu? Alhamdulillah. Maka dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.